dijalankan bersama. Kalau misalkan ternyata nanti di pertengahan ada pelanggaran, berarti harus siap menerima konsekuensi. Kira-kira apa saja yang perlu kita sepakati dalam kelas kita kali ini? Ya, saya mau di kelas ini gak ada siswa ataupun siswi yang ketika saya menjelaskan malah ngomong sendiri. Ya, jadi satu, kita bikin kesepakatan kelas bahwasanya pertama, ketika saya menjelaskan di depan sini, tidak ada salah satu dari kalian yang ngomong sendiri. Jadi semua dari kalian harus fokus kepada saya. Ya, disepakati? Disepakati. Kalau misalkan ada yang melanggar, berarti gimana? Di push up berapa kali? 5 kali. Oh, itu katanya 10. 50. Pokoknya nanti kalau misalkan ada yang ngomong sendiri, peringatan pertama saya tegur secara baik-baik. Kalau masih gak mempan, baru setelah itu saya push up ke depan. Ya? Sepakat ya? Oke, kesepakatan kedua, saya mau di kelas ini dari awal hingga akhir semuanya menyimak, semuanya memperhatikan, dan kondisi kelas sudah bersih dan rapi. Kira-kira kelasnya sudah bersih apa belum? Sudah. Yang piket siapa aja tadi yang angkat tangan? Ya, kita sepakati bahwa dari awal pelajaran sampai akhir nanti kelasnya kita bersih ya? Ya. Sepakat ya? Sepakat. Barusan sudah buat kesepakatan kelas. Ini selanjutnya saya bacakan tujuan pelajaran dan materi kita hari ini. Ya, silakan disimak. Tujuan pembelajaran hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu: 1. Mengidentifikasikan struktur teks pidato persuasif. Jadi nanti saya bakalan bacakan pidato persuasif di depan. Nanti kalian simak, kalian perhatikan baik-baik, dan setelah itu kita diskusikan bareng mengenai strukturnya. Mengenai strukturnya apa saja. Ya, itu tujuan yang pertama. Yang kedua, menyampaikan pidato singkat dengan bahasa yang santun. Pidato singkat dengan bahasa yang santun. Jadi gimana bahasanya kita pergunakan dengan sebaik mungkin dan menggunakan kata-kata yang baik dan sopan. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah menunjukkan sikap disiplin dan percaya diri selama kegiatan pembelajaran. Jadi anak-anak, sikap disiplin itu adalah hal yang paling utama dalam kehidupan kita, baik itu di sekolah atau di lingkungan masyarakat. Terlebih karena sekarang kita ada di sekolah, makanya kita harus terus belajar untuk disiplin. Disiplin gimana sekiranya pembelajaran di kelas berjalan dengan lancar dan baik. Bisa disiplin ya? Bisa. Dan juga percaya diri selama mengikuti kegiatan pelajaran. Maksudnya percaya diri itu adalah bahwasanya kita yakin bismillah saya mampu untuk menerima pelajaran ini. Bismillah saya mampu melewati proses yang panjang ini. Itu namanya percaya diri. Kira-kira sebelum saya lanjut mulai pembelajaran,
Kahrudin pindah sama Agil. Kahrudin pindah sama Agil. Ayo cepetan biar cepat selesai. Biar segera saya mulai. Udah. Banding mah. Bernardi silakan duduk. Bernardi silakan duduk yang tenang ya. Selanjutnya dari perpindahan tempat duduk ini bisa lebih kondusif, bisa lebih maksimal belajarnya. Ngantuk kan? Ya ngantuk. Oh puasa. Oh iya. Sekarang hari tahlilan ya. Yang lain banyak yang puasa nggak? Coba angkat tangan siapa aja yang puasa. Tangan semua. Masa mau puasa? Gak bahaya saya kalau mau sing puasa. Terus kalau angkat tangan semua barusan kok banyak airnya ini. Puasa duhur yang gak ada lah. Sudah selanjutnya ini saya ada contoh pidato persuasif. Ini saya bacakan. Ntar lagi kalian simak, kalian perhatikan. Nanti masing-masing dari kalian nanti saya akan bagi kelompok. Kalian satu kelas yang masuk ini ada berapa orang? 30. Ada berapa orang yang masuk di kelas ini? 30 anak. Ya. Berarti kalau 30 anggotanya sekitar 4 atau 5 orang berarti dibagi menjadi berapa kelompok? 6. Dibagi menjadi 6 kelompok. Ya. Ya. Berarti tak lagi bisa saya tentukan ya kelompoknya ya. Saya tulis di depan, saya tulis kelompoknya di depan, terus bisa pindah ke kelompok masing-masing. Tapi sebelum bikin kelompok, saya bacakan dulu pidatonya. Ya. Contoh pidato persuasif. Tema membuang sampah pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu guru serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pidato tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Meskipun terlihat sederhana, kebiasaan
sebentar lagi silakan kalian bisa bisa pindah tempat duduk sesuai kelompok masing-masing. Kelompok 1 ada di sini, kelompok 2 di sini, ini kelompok 3, kelompok 4, dan di bagian belakang nanti kelompok 5. Ya, kelompok 6. Oh ya, kelompok 6 di sana di depan, kelompok 6. Ya, ya, wes bisa pindah tempat duduk dimulai dari sekarang. Sudah, ini kelompok-kelompoknya yang ada di depan. Jadi yang namanya ada di paling atas kelompok berarti itu namanya ketua kelompok. Ya, yang namanya ada di paling atas seperti Novita, Deswita, Intan, Zahra, Dila, dan Reza. Ini adalah namanya ketua kelompok. Jadi ketua kelompok tugasnya ngapain? Tugasnya adalah membantu agar diskusi ini berjalan secara lancar dan mengarahkan teman-temannya dalam forum diskusi. Jadi silakan ketua kelompoknya bisa dipimpin anggotanya, bisa dipimpin anak buahnya. Ya, coba sebelum saya lanjut, kelompok 1 mana? Ya, sudah lengkap 4 orang? Kelompok 1 lengkap, kelompok 2 lengkap, kelompok 3, ya kelompok 4 lengkap, kelompok 5, dan terakhir kelompok 6. Sudah lengkap ya? Ya, berarti ini sudah duduk di masing-masing kelompok. Oke, sudah. Ini saya tuliskan di papan tulis ya. Jadi tugasnya masing-masing kelompok itu adalah menentukan struktur teks pidato. Struktur teks pidato. Jadi pidato yang sudah saya bacakan tadi itu silakan kalian analisis strukturnya. Dimulai dari pembukaan, isi, dan penutup. Jadi dari pidato yang sudah saya bacakan tadi itu bisa kalian tulis pembukaannya itu dimulai dari kalimat apa saja sampai kalimat mana. Isinya juga seperti itu, tentang apa. Nah, jadi jawabannya itu masing-masing kelompok bisa saja tidak sama karena sekali lagi merupakan hasil diskusi bareng teman-teman. Namanya diskusi kan berarti pemikirannya bisa aja berbeda kan ya. Tapi yang penting poinnya sama, intinya sama. Selanjutnya penutup. Penutupnya silahkan kalian bisa tulis. Penutupnya itu dimulai dari kalimat yang mana sampai di kalimat mana. Bisa dipahami? Ya sudah. Berikutnya saya pengen dari masing-masing kelompok ada yang membacakan struktur teks pidatonya ke depan. Membacakan struktur teks pidatonya ke depan meliputi pembukaan, isi, dan penutup. Saya coba mau dari kelompok sini. Coba silakan Intan dibacakan ke depan struktur teks pidatonya yang saya bacakan tadi. Tepuk tangan dulu buat Intan. Oke, sudah, yang lain dengarkan, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya
kalimat isi itu seperti apa, dan kalimat penutup dalam pidato itu seperti apa. Dan tentunya karena sekarang kita membahas tentang materi pidato, tentunya yang saya harapkan setelah pembelajaran ini selesai, kalian juga nantinya bakalan bisa membacakan pidato di depan banyak orang. Minimal untuk percobaan dulu, untuk latihan dulu, kalian mampu membacakan pidato di depan teman-teman kalian. Ya, bisa di kelas ini. Karena memang orang yang memiliki kemampuan berbicara, kemampuan tampil di depan banyak orang, itu pastinya akan mendapatkan nilai lebih. Ya, nilai plus. Ngomongnya jadi gak gampang gugup, terus juga bisa membantu meyakinkan orang. Namanya orang berpidato itu kan menyampaikan persuasif kan ya, menyampaikan ajakan kan ya. Gimana caranya kita mengajak kalau dari dirinya kita aja tidak meyakinkan? Kan orang gak mungkin mau diajak-ajak kalau kayak gitu. Kalau sudah dari kitanya meyakinkan, otomatis tanpa disuruh pun pendengar kita itu pun akan mengikuti apa yang kita perintahkan, apa yang kita anjurkan. Sudah cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ya, saya sampaikan lagi ya, Rek ya. Ini gak apa-apa saya masukkan ke kamera juga ya. Kalau ngomong sama gurunya yang benar, ya, ngomong sama gurunya itu yang benar, yang baik, jangan celometan. Ya, kalau gurunya ngomong juga jangan ikutan lomba. Di sini lagi gak ada lomba. Ya, kecuali kalau di sini lagi ada lomba, saya ngomong, kalian juga ngomong, gak apa-apa. Berarti kita sedang berlomba. Di sini kan lagi gak ada lomba kan ya. Berarti kalau saya ngomong, saya menjelaskan, kalian cukup perhatikan. Baru kalau misalkan ada yang tidak dipahami, baru bisa ditanyakan. Bisa izin Bu, saya mau bertanya, ada yang tidak saya pahami. Seperti itu, bukan malah ngomong sendiri gak jelas. Kalau ngomong sendiri gak jelas,